Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa binasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada pertemuan ketujuh ini, sebelum STS, insyaallah kita akan melanjutkan materi terakhir yang termasuk ke dalam materi UTS, yaitu mengenai hantaran elektrolit, ya. Atau biasanya hantaran ini disebut juga sebagai konduktivitas, ya. Artinya satu kemampuan yang dimiliki oleh suatu material dalam menghantarkan arus listrik. Dalam hal ini kita sedang membicarakan kemampuan dari larutan elektrolit dalam menghantarkan listrik, ya. Maka istilahnya kita sebut sebagai hantaran, atau ada yang menyebut juga sebagai konduktivitas. Ya. Baik, mudah-mudahan walaupun kita dalam kondisi saum di bulan suci Ramadan ini, kalian tetap bersemangat, tetap memiliki keinginan untuk terus belajar dengan sebaik mungkin. Insya Allah menjadi ibadah untuk kita. Baik, pada pertemuan kemarin sebenarnya kita sudah mulai membahas mengenai sifat dari larutan elektrolit itu sendiri. Ya, kita ulas sedikit bahwa larutan elektrolit itu dia memiliki sifat yang tentu sangat berbeda dengan larutan non-elektrolit, di mana kita menyebut larutan non-elektrolit ini merupakan hampir sama dengan larutan ideal, ya, dengan larutan ideal, di mana dia punya sifat tidak memiliki interaksi, ya, dianggap tidak memiliki interaksi yang intensif. Kemudian dia juga memiliki sifat-sifat yang sangat sempurna, ya, pada tekanan dan suhu tertentu. Nah, terutama yang bagian interaksi ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki atau sifat yang memang jelas bertolak belakang dengan sifat elektrolit, baik itu elektrolit kuat maupun elektrolit lemah. Nah, sehingga larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah ini dianggap sebagai larutan nyata. Artinya dia tidak memiliki sifat ideal sebagaimana larutan non-elektrolit. Ya. Kenapa dianggap sebagai larutan nyata? Karena kedua larutan ini, elektrolit kuat dan lemah, keduanya memiliki interaksi yang sangat intensif, baik itu interaksi antara pelarut-pelarut, pelarut dengan pelarut kembali, ataupun misalnya interaksi antara pelarut dengan pelarut, gitu ya. Misalnya ini pada elektrolit kuat ada ion positif yang berinteraksi dengan bagian negatif dari molekul pelarut, yaitu H2O, yaitu oksigennya. Dia akan berinteraksi dengan sisi positif atau ion positif, dan ion negatif ini akan berinteraksi dengan H pada H2O. Demikian juga pada elektrolit lemah. Ya, elektrolit lemah berarti dia akan mengandung sebagian kation dan anion, dan sebagian masih tetap berbentuk sebagai molekul. Misalnya pada CH3COH. Sebagian akan terurai menjadi CH3CO- dan H+, sebagian dia akan tetap sebagai CH3COH. Ya. Nah, pada elektrolit kuat dan elektrolit lemah, ini memiliki apa yang disebut sebagai konduktivitas. Jadi konduktivitas itu adalah kemampuan suatu material dalam menghantarkan listrik. Nah, khusus karena kita meninjau larutan, maka kita ada istilah yang disebut sebagai konduktivitas molar, ya, yang diberikan simbol seperti ini, seperti halnya lambda. Konduktivitas molar adalah hantaran dari sejumlah volume larutan yang mengandung 1 mol elektrolit dan ditempatkan di antara dua elektroda yang sejajar dan berjarak 1 meter. Jadi ini adalah kurang lebih definisi dari konduktivitas molar. Ya. Nah, konduktivitas molar dari elektrolit ini meningkat seiring dengan pengenceran.
Jadi semakin encer, maka konduktivitas molarnya semakin meningkat. Ya, ini dapat kita pahami. Kenapa dapat seperti ini? Karena kita tahu ion-ion itu akan bergerak dengan sangat bebas, gitu ya, ketika di sana ada media terlarut yang memang melimpah, gitu ya. Artinya dalam kondisi encer. Nah, dalam kondisi encer berarti ion-ion itu dia bisa berinteraksi, bisa menghantarkan arus listrik ya dengan bebasnya, sehingga konduktivitas molarnya kemudian mengalami peningkatan. Ya. Nah, untuk variasi yang berbeda, berbagai variasi dari elektrolit kuat maupun elektrolit lemah, gitu ya. Jadi ini berlaku baik untuk elektrolit kuat maupun elektrolit lemah. Nah, elektrolit kuat dia kita ketahui memiliki derajat disosiasi 1, sedangkan elektrolit lemah ini derajat disosiasinya antara 0 dan 1. Dan kalau non elektrolit jelas dia tidak mampu terionisasi atau terdisosiasi, maka dia memiliki nilai alfa sama dengan 0. Nah, untuk elektrolit kuat yang 100% dia terionisasi dalam larutan, maka dia memiliki bentuk kurva seperti ini. Kurva antara hantaran molar ya atau konduktivitas molar terhadap ini akar dari konsentrasi ya atau C pangkat setengah ya. Dia akan memiliki kecenderungan seperti ini, artinya memang mengalami kenaikan seiring dengan mengalami penurunan seiring dengan kenaikan konsentrasi. Sebaliknya ya, mengalami kenaikan hantaran molar seiring dengan pengenceran. Ya. Oke, kemudian ini merupakan hantaran molar. Dia akan sama dengan hantaran molar dalam keadaan pengenceran tak terhingga atau kita sebut sebagai limiting molar conductivity. Ya, hantaran molar pada keadaan pengenceran tak terhingga yang ketika kita berikan simbol lambda 0 gitu ya. Nah, hantaran molar ini akan sama dengan hantaran molar tak terhingga pada kondisi konsentrasi mendekati 0 ya atau kita sebut sebagai pengenceran tak terhingga ya. Infinite dilution. Nah, untuk elektrolit kuat konduktivitas molar ini akan meningkat slowly ya. Slowly, tapi meningkatnya itu slowly ya, sedikit demi sedikit seiring dengan pengenceran. Nah, ini dirumuskan oleh hukum Debye-Hackel-Oestinger ya, Oestinger, di mana hantaran molar sama dengan hantaran molar tak terhingga dikurangi beta akar kali akar konsentrasi. Ya. Nah, beta itu apa? Beta ini dapat diperoleh sebenarnya dari sini ya, dari kemiringan kurva antara hantaran molar dengan akar dari konsentrasi. Oke, jadi rumusan yang tadi ya, di mana ini ya, dapat kita lihat kurva yang tadi, di mana rumusannya seperti ini ya. Ini akan kita peroleh kurva seperti ini ya. Hantaran molar pada pengenceran tak terhingga dan betanya adalah konstanta ya. Ya, dari grafik kita dapat mengambil kesimpulan gitu ya. Bahwa is small so that the plot can be extrapolated to zero concentration. Yeah. Has been noted that the variation of molar conductivity with concentration. Jadi dari berbagai macam variasi konduktivitas molar terhadap akar dari konsentrasi itu menunjukkan bahwa kecil gitu ya
yang bisa diekstrapolasi pada kondisi konsentrasi 0 gitu ya. Nah, ini interceptnya equal, interceptnya ini ya sama dengan ini hantaran molar pada pengenceran tak terhingga, dan kemiringannya ini sama dengan minus beta ya, konstanta yang tadi itu. Oke, sementara untuk elektrolit lemah, dia jelas tidak sepenuhnya dapat terionisasi pada larutan. Ya. Pada elektrolit lemah seperti halnya asam asetat, ya, dengan derajat disosiasi yang kecil atau rendah, gitu ya. Ini jelas kalau dibandingkan terhadap elektrolit kuat, gitu ya. Misalnya dapat kita lihat ini ilustrasi untuk asam asetat, gitu ya, CH3COH. Sebagian dia akan terionisasi menjadi H+, gitu ya. Kemudian CH3CO- yang segitiga. Nah, sebagian lagi dia akan tetap sebagai CH3COH, ya, karena reaksinya itu termasuk ke dalam reaksi bolak-balik, gitu ya. Jadi ini dia akan seperti ini ya, termasuk ke dalam elektrolit lemah. Nah, elektrolit lemah kurva dari ini ya, antara konduktivitas molar terhadap akar dari konsentrasi ini akan memberikan pola yang sangat berbeda dengan elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat tadi kan dia seperti ini ya, dia menunjukkan persamaan regresi linear untuk elektrolit kuat. Sementara untuk elektrolit lemah dia menyerupai kurva eksponensial, ya. Tapi sama-sama menunjukkan adanya penurunan dengan kenaikan konsentrasi, atau sebaliknya ya, ketika konsentrasinya rendah maka konduktivitas molarnya tinggi, tapi tidak berbanding lurus ya, dia eksponensial, artinya bisa turun dengan sangat tajam dan sebaliknya bisa juga naik dengan sangat tajam pada kondisi encer dan turun sangat tajam pada kondisi konsentrasi naik ya. Oke. Nah, penjelasannya seperti apa? Jadi perilaku hantaran ini atau konduktivitas ini untuk elektrolit kuat no increase ya. Jadi tidak ada peningkatan ketika ini ya, complete ionized in the solution at all concentration ya. Tidak lagi meningkat ketika memang ion-ionnya itu sudah terionisasi sempurna ya. Ya, kalau semua sudah berpisah gitu ya, ion-ionnya tidak ada lagi yang gabung sebagai molekulnya, maka dia tidak lagi mengalami peningkatan konduktivitas ya. Kemudian ya kenapa gitu ya pada concentrated solution ini dia turun gitu ya konduktivitasnya. Pertama karena ada strong interionic force, ada gaya interionik yang kuat. Kemudian ya molar konduktivitinya ini menjadi rendah ya pada konsentrasi yang tinggi. Jadi kalau pada konsentrasi yang rendah atau encer, maka molar konduktivitasnya berarti akan naik ya. Sementara pada larutan yang encer, nah interionic force-nya ini low ya. Jadi gaya interioniknya ini rendah, kemudian ya jelas konduktivitas molarnya ini juga akan meningkat ya seiring dengan pengenceran ya. Jadi ketika konsentrasi ini sangat rendah ya, interaksi interionik ini menjadi almost negligible ya. Kemudian molar konduktivitasnya ini hampir mendekati apa yang disebut sebagai the limiting value atau konduktivitas molar atau hantaran molar pada kondisi yang tak terhingga atau pada pengenceran tak terhingga. Hampir sama. Ya. Oke.
Selanjutnya ini adalah konduktivitas ya untuk elektrolit lemah ya. Jadi dia sangat tergantung pada derajat disosiasi atau derajat ionisasi pengenceran gitu ya. Kemudian higher the degree of dissociation, ketika derajat disosiasinya ini lebih tinggi, larger, maka tentu saja konduktivitas molarnya juga akan lebih besar. Ya, jadi tolong dicatat, derajat disosiasinya tinggi, maka konduktivitas molarnya juga akan lebih tinggi, lebih besar. Ya, ketika increase in dilution, artinya mengalami pengenceran, maka derajat disosiasinya juga akan meningkat ya sebagai peningkatan dari konduktivitas molar ya. At infinite dilution, electrolyte is completely dissociated so that the degree of dilution become 1. Jadi pada pengenceran yang sudah tak terhingga ya, maka elektrolit ini completely, jadi sudah sempurna terdisosiasi sehingga derajat disosiasi ini menjadi 1 ya, sama dengan 1. Oke, sehingga ya ini ya konduktivitas molar ya, ini adalah konduktivitas molar tak terhingga ya, ini untuk persamaan yang ini. Oke. Nah, ini adalah Ostwald dilution law and dissociation constant of weak electrolyte ya. Jadi ini adalah hukum pengenceran Ostwald dan konstanta disosiasi untuk elektrolit lemah ya. Jadi ini hanya berlaku untuk elektrolit lemah. Misalnya ya, kita punya reaksi AB akus, tentu saja karena dia lemah sehingga reaksinya ini berlangsung bolak-balik atau berkeseimbangan. Dia akan terdisosiasi menjadi A+ akus tambah B- akus ya. Pada konsentrasi awal, kalau kita berikan simbol misalnya awalnya adalah konsentrasinya C, kemudian A+ dan B-nya adalah 0, maka pada kondisi keseimbangan kita peroleh sisa dari konsentrasi adalah C kali 1 min alfa. Bisa dipahami ya? Jadi konsentrasi awal dikalikan dengan 1 kurangi alfa. Ya, sementara A+ dan B- yang terbentuk akan sebesar C dikali alfa. Sehingga pada keseimbangan kita akan memperoleh konstanta keseimbangannya adalah konsentrasi dari A+ dikalikan konsentrasi dari B- per konsentrasi AB. Ya. Perkalian konsentrasi produk per perkalian konsentrasi dari reaktan, ya. Nah, maka ini tinggal kita masukkan di sini, berarti C alfa kali C alfa per C kali 1 min alfa. Ya. Kita akan memperoleh Kc-nya, konstanta keseimbangannya adalah seperti ini. C alfa per C kali 1 min alfa. Atau kita akan memperoleh Kc-nya sebesar C kali alfa kuadrat per 1 min alfa. Jadi C-nya 1 dihilangkan. Ya, 1 dihilangkan. Ini yang kita sebut sebagai Ostwald dilution law. Ya, Ostwald dilution law. Atau hukum pengenceran Ostwald. Ya, nah bagaimanapun untuk elektrolit yang lemah, alfanya ini adalah sangat kecil. Ya, jadi si alfa ini kan sangat-sangat kecil, ya. Maka kalau kecil sebenarnya kita bisa mengabaikan, ya, bisa mengabaikan 1 min alfa karena alfanya kecil dan kita abaikan, maka ini kan hampir sama dengan 1, ya. Sehingga ini Ka-nya itu akan sama dengan C kali alfa kuadrat, ya. Maka alfa itu sendiri sama dengan akar Ka per C, ya, akar Ka per C. Kemudian untuk H+ sendiri itu akan sama kan dengan C kali alfa, ya. Nah, tadi kan sudah kita lihat C kali alfa, maka kita bisa rumuskan alfanya kan ini
Ya, alfanya adalah akar Ka per C, maka C kali alfa sama dengan C kali akar Ka per C. Ya. Sehingga H plus itu sendiri adalah akar Ka kali C. Ya, ini bisa dikeluarkan kan? Ya, ini C pangkat 1, ini C pangkat minus setengah. C pangkat 1 kali C pangkat minus setengah, maka jadi C pangkat setengah atau akar C. Ya, maka H plusnya adalah konsentrasi H plus dapat kita peroleh dari akar Ka kali C. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Selanjutnya ini merupakan at infinite dilution the ions act completely independent. Ya, jadi pada pengencaran yang tak terhingga, ion-ion ini akan tentu saja akan secara sempurna dia bebas untuk bergerak kemana-mana. Ya, sehingga konduktivitas pada pengenceran tak terhingga ini akan menaati hukum additivity atau ya penambahan. Ya, jadi perlu dicatat ini pada pengenceran tak terhingga. Ya, dia akan menaati hukum penambahan dari konduktivitas. Ya, sehingga kita bisa memberlakukan persamaan ini di mana konduktivitas molar pada pengenceran tak terhingga untuk misalnya molekul AX, maka bisa kita peroleh dari konduktivitas molar pada pengenceran tak terhingga AY plus BX min BY. Ini kan AY plus BX, berarti AYBX. AYBX kurangi BY. Ya, BY-nya kurangi, maka kan sama dengan konduktivitas molar pengenceran tak terhingga untuk AX. Jadi persamaan ini boleh kita gunakan pada kondisi pengenceran tak terhingga. Gitu ya. Nah, syaratnya apa? AX, AY, BX, dan BY itu haruslah suatu elektrolit kuat. Ya, jadi ini pertama berlaku untuk pengenceran tak terhingga, kedua hanya berlaku untuk elektrolit kuat. Nah, nilai-nilai konduktivitas molar pada pengenceran tak terhingga ini ada pada textbook ya. Jadi dia sudah punya nilai tertentu hasil eksperimen yang tinggal bisa kita gunakan. Ya. Nah, sementara untuk elektrolit lemah ini bisa dideduksi dari hantaran molar yang diperoleh dari elektrolit kuat. Misalnya, ya, untuk CH3COH, maka konduktivitas molar dari CH3COH sama dengan konduktivitas molar tak terhingga dari HX ditambah konduktivitas molar tak terhingga dari MAC. Ya, MAC itu misalnya dia adalah suatu logam dari CH3COO ya, dikurangi konduktivitas molar pada pengenceran tak terhingga dari MX. Gitu ya. Syaratnya apa? HX yang ini, kemudian MAC, ini MAC kan dia pasti strong elektrolit ya, dan MX-nya ini semuanya harus strong elektrolit. Tapi hasilnya nanti adalah untuk elektrolit lemah ya, seperti sama asetat. Kan kalau dalam bentuk garamnya dia tetap elektrolit kuat ya. Jadi bisa juga digunakan untuk mencari hantaran molar pada pengenceran tak terhingga untuk elektrolit lemah dari ini ya, dari yang kuat-kuat ya. Oke, ini adalah tabel dari limiting molar conductivity atau hantaran molar tak terhingga dari beberapa elektrolit kuat. Misalnya untuk HCl sekian ya, satuannya adalah Siemens cm² per mol ya. Siemens itu adalah 1 per ohm ya. Kebalikan dari hambatan ya, kebalikan dari hambatan. Oke, HBr sekian, NaCl sekian dan seterusnya. Nah, ini bisa digunakan untuk menentukan
hantaran molar atau konduktivitas molar pada keadaan tak terhingga dari dari molekul yang lainnya, dari senyawa-senyawa yang lain. Ya, nanti kita bisa lihat contohnya. Nah, misalnya ya, kalkulat, hitunglah hantaran molar tak terhingga untuk elektron lemah NH4OH dari nilai yang diperolehnya ya, atau yang diketahui dari elektrolit kuat NH4Cl-nya sekian, 49,7, NaCl-nya 126,5 dan NaOH-nya 248,1 ya. Maka kita bisa menentukan nih NH4OH bagaimana hasil akhirnya supaya kita memperoleh NH4OH. Berarti kan kita memerlukan NH4-nya dari sini ya, Cl-nya harus dihilangkan. Bagaimana menghilangkan Cl dari sini? Ya, NH4Cl hantaran molar tak hingga dari NH4Cl dikurangi hantaran molar tak hingga dari NaCl. Nah, tambahkan ini hantaran molar tak terhingga dari NaOH. Ya, maka hasil akhirnya akan kita peroleh hantaran molar tak hingga dari NH4OH. Ya, nah ini jawabannya. Ya, NH4Cl tambah NaOH atau boleh kurangi dulu NaCl, boleh ya, terserah. Yang penting nanti hasil akhirnya diperoleh NH4OH. 149,7 ditambah 248,10 dikurangi 126,5. Kenapa seperti ini? Ya sekarang kalian ini NH4Cl tambah NaOH. Berarti kan ada NH4Cl, ada NaOH. Dikurangi NaCl. Na sama Cl-nya dihilangkan. Ya. Ya, ini kan dikurangi NaCl berarti Cl-nya hilang. Kemudian Na-nya hilang. Ya, ini kan jadi NH4OH. Ya, ini yang ini juga otomatis kan nanti akan hilang. Hasilnya akhirnya NH4OH. Nah, diperoleh nilai sebesar ini. Ya, jangan lupa satuannya tadi apa? Siemen cm kuadrat per mol. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, tidak sulit insya Allah. Kemudian Kohlrausch juga ini ya, dia mengemukakan mengenai pengenceran tak hingga ketika ionisasi atau disosiasi ini sudah terjadi secara sempurna. Ya. Oke, artinya bahwa konduktivitas molar ya pada pengenceran tak terhingga, misalnya untuk garam, ya ini bisa diekspresikan sebagai penjumlahan dari ini ya kontribusi individual dari ion-ion pada elektrolit. Elektrolitnya tadi harus yang kuat ya. Oke. Nah, kemudian ini juga sama ya. Jadi hantaran molar itu adalah boleh kita ini untuk khusus untuk kation anion yang memang jumlahnya tidak satu. Kalau tadi kan CH3COH, CH3CO-nya satu, H nya satu. Kalau yang lebih dari satu, maka kita boleh menggunakan rumusan ini. Ya. Jadi tinggal dikalikan koefisiennya. Kalau kationnya ada 2 berarti ininya juga 2 gitu ya, tinggal dikalikan dengan konduktivitas molar dari kation ya. Kemudian bilangan stokiometrinya berapa untuk anion dikalikan dengan konduktivitas molar dari anionnya ya. Oke. Ini koefisien stokiometri itu ya, atau yang kita sebut koefisien stokiometri itu kita sebut sebagai apa ya? Ya, ini ya, misalnya kayak gini. NH4OH kan ini sama-sama 1, NH4-nya 1, OH-nya 1. Ya, ini enggak masalah. Tapi kalau kayak ini, K4, FeCN 6. Ya. Nah, ini kan terdiri dari 4K plus ya, ada 4K plus dengan FeCN 6 ya, bukan 6 kali.
tapi FeCN berarti 4 minus. Ya, jadi ini satu anion. Ya, ada satu anion dengan apa? Muatan 4 minus. Ya. Oke. Tinggal kalian berarti ini 4 kali konduktivitas molar K+ ditambah 1 konduktivitas dari FeCN 4 minus. Ya. Oke, ini untuk latihan, silakan dikerjakan masing-masing di rumah, gitu ya. Kemudian ini adalah beberapa ionic conductivities pada pengenceran tak terhingga untuk H+, Li+, Na+, dan seterusnya, ya, pada standar 25 derajat Celcius. Contohnya misalnya untuk menentukan konduktivitas molar pada pengenceran tak terhingga bagi CH3COH, maka tinggal kita kalikan ya koefisien stoikiometri kali konduktivitas molar dari ion kationnya dan koefisien stoikiometri dari anion kali konduktivitas molar dari anionnya. Ya, kalau kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Ya. Contoh yang lainnya misalnya konduktivitas molar untuk NaCl 0,1 molar adalah 107 Siemens cm² per mol. Hitung berapakah derajat disosiasinya. Ya. Nah, untuk pertama ya, kita harus menghitung limiting molar conductivity, artinya untuk NaCl ya. Untuk NaCl hitung, kemudian gunakan rumusan yang ini ya, bahwa alfa adalah konduktivitas molar larutan per konduktivitas molar pada pengenceran tak terhingga. Ya. Hitung dulu berapa konduktivitas molar tak terhingga dari NaCl. Berarti 1, Na-nya 1 kali konduktivitas molar Na plus 50,1. Kemudian Cl-nya 1 kali konduktivitas molar dari Cl-nya 76,4. Maka diperoleh sekian. Ya, konduktivitas molar larutannya tadi ada 107, maka 107 per 126,5 adalah sekian, 0,8. Ini merupakan derajat disosiasi atau derajat ionisasinya. Ya. Nah, coba hitung untuk ini ya, K-nya, ya, untuk amonium hidroksida. Ini sudah ada juga kunci jawabannya, silakan dipelajari. Silakan dipelajari, ya. Oke, barangkali itu yang dapat Ibu sampaikan. Ini secara lengkap nanti akan Ibu bagikan ya slide-nya dan kalian bisa pelajari sendiri. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.